Tuhan, shalom, shalom. Berbahagia sekali saya boleh tiba di sini dan boleh melayani. Maafkan kalau suara saya parau. Dalam 2 hari ini saya ngisi sesi, ada 6 sesi padat di puncak. Saudara, bicara tentang pertumbuhan gereja, dari sana saya langsung tancap 3:30. Hanya pembicara sendiri aja, saudara, jadi habis suara aja, saudara. Maafkan saya kok dikasih sisa-sisa kemari, saudara. Rupanya sudah hampir tua. Hampir tua lah masih dibandingkan gembala kita Pak John ya. Saya masih junior sekali, saudara. Saya masih masuk 65, saudara. Mudah kan? Mudah lah. Mudah-mudah lah begitu ceritanya, saudara. Yuk saudara, kita buka Roma pasal 5. Roma pasal 5, saudara, ayat 12 sampai ayat 21. Sekitar 7 tahun lalu, saya khotbahkan khotbah ini, saudara. 7 tahun atau 6 tahun lalu kita di hotel. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya nggak biasa khotbah di mana saya ulang lagi khotbah itu di tempat tertentu. Apalagi saya kira saudara punya daya ingat yang hebat sekali. Tapi saya luar biasa, saudara. Ketika saya lagi begitu, saudara, tiba-tiba ada perdebatan di satu gereja besar sekali. Lalu ada pengurus gereja komplain sekali, saudara. Mereka sharing sama saya. Mereka bilang gini, saya malas dengan khotbah ini. Memang dia hamba Tuhan besar, tapi khotbahnya diulang-ulang. Kami sudah sama-sama pengurus gereja minta supaya jangan khotbah diulang lagi. Apa enggak ada inspirasi dari Roh Kudus katanya. Tapi hamba Tuhan ini betul-betul sudah bicara begini. Saya tidak akan pernah berhenti mengulang-ulangnya. Sebelum yang lama itu sudah alami dan lakukan. Ngapain saya tambah lagi? Maafkan saya. Saya dapat konfirmasi, saudara ya. Saya kaget, udah saya khotbah lagi, saudara. Gak apa-apa ya. Memang saya khotbah, saudara, sejak tahun 79, saudara. Jadi bahan khotbahnya banyak sekali. Tapi saya selalu kalau mau khotbah, saya tanya sama Tuhan, khotbah apa. Lalu saya dalam doa, setelah Tuhan berikan saya sejahtera yang kuat sekali. Lalu tiba-tiba saya ingat, rasanya saya pernah khotbah ini, saudara. Jadi jangan saudara marah ya. Halo? Diulang-ulang lagi, saudara. Mudah-mudahan saudara masih ingat khotbah saya 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Jangan-jangan saudara malah bilang, sama Bapak aja saya nggak ingat, apalagi khotbahnya. Oke, maafkan saya. Kok kegeeran saya ya, saudara ya. Yuk saudara, kita lihat Roma pasal 5. Ayat 12 sampai ayat 21. Saya baca 12, tolong saudara baca 13. Kita tidak bawa khotbah dalam bentuk eksegesi hari ini. Tapi ada beberapa ayat yang kita akan angkat, saudara. Tapi kita baca lengkap saja. Ayat 12 saya seorang ayat 13 terus bergantian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa atas zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sampai di situ aja kita baca, izinkan saya baca ulang ayat 15 dan 17. Tetapi, kata tetapi itu anti klimaks. Dari yang pertama, kedua, ayat 12, 13, 14 bicara ada fakta-fakta bahwa manusia ada namanya dosa berkuasa atasnya dan juga maut berkuasa atasnya. Itu klimaksnya, memang itu fakta keadaan manusia tanpa kecuali. Apakah mereka berbuat dosa seperti Adam buat? Apakah seperti yang Musa buat? Bahkan kata firman Tuhan, siapapun dia yang berdosa, ada fakta tak terpungkiri. Ada dosa berkuasa, juga ada fakta apa?
maut berkuasa. Namun muncul ayat 15, saudara. Tetapi, ini anti klimaksnya, saudara. Bahwa ayat 12, 13, 14 itu fakta. Itu begitu pasti. Jangan saudara katakan itu hayalan, itu fakta. Sama seperti kata firman Tuhan Roma 3 ayat 3, semua orang telah berbuat dosa. Itu fakta universal. Tanpa kecuali siapapun dia. Itu fakta. Saudara baca firman Tuhan Efesus 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kata ini pakai memang kata kamu, tapi kamu untuk semua orang. Tapi dia pakai detail, tiap-tiap person, tiap-tiap pribadi tanpa kecuali. Semua telah mati karena mereka hidup dalam dosa. Fatal. Ada fakta-fakta dosa berkuasa, maut berkuasa. Tapi dikata begini, ini cemerlang sekali firman Tuhan yang berkata apa? Tetapi, ini anti klimaksnya. Ini membatalkan sama sekali fakta-fakta yang begitu sangat menyakitkan sekali. Saya kasih contoh paling gampang, saudara. Saudara semua ingat Roma 6 ayat 23 bukan? Lupa manusiawi, nggak pernah baca. Ngeri kali, kata anak Medan, saudara. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tapi, wah, saudara batal sama sekali, saudara. Kasih karunia Allah dalam Kristus Tuhan memberikan hidup yang kekal. Saudara baca kembali Efesus pasal 2, ayat 1, ayat 2, ayat 3 berkata apa? Kamu telah mati karena dosamu. Itu fakta. Karena dosa itu menguasai kamu dan hidupmu dalam kebinasaan kekal. Sehingga ayat 3 katakan kamu harus binasa. Tapi saudara ingat ayat 4 bilang apa? Tetapi, wah, Allah yang penuh dengan rahmat yang besar. Oleh karena kasihnya bagi kita. Kita tadinya binasa, dikatakan apa? Kamu diselamatkan. Kita katanya mati, dia bilang apa? Kamu dihidupkan. Sama. Ayat ini kata apa? Tetapi, saya baca kembali ayat 15. Karunia Allah tidak sama. Tidak samanya bukan perbandingannya beda-beda tipis. Anak beda bilang beda-beda tipis karena agak lain. Saudara, ini beda banget. Ini berapapun angkanya dibandingkan nilai tak terhingga. No limit. Saudara mau pakai kata angka 1 juta berbanding dengan tak terhingga, tetap jaraknya berapa? Tak terhingga. Saudara mau pakai kata angka 1 miliar dibandingkan tak terhingga, batasannya, jaraknya no limit, tak terhingga. Angka berapa yang pernah masuk dalam saudara gambarkan kalau disebut dengan angka? Situasi yang menakutkan, situasi yang mengerikan. Kalau disebut dengan diwakilkan dengan kata angka, berapa angka yang sangat menakutkan? Saya pernah mendapatkan yang namanya angka, saudara. Itu namanya angkanya $1 decillion. Itu angka. Kalau masalah bisa disebut dengan angka yang paling menakutkan, yang paling mengerikan. Itu kalau disebut angka $1 decillion. Nolnya 30 di belakang. Pakai dolar lagi. Ngeri kali ya. Anak Medan bilang ngeri kali-kali. Ngeri kali, bukan kali-kali aja ngeri. Ngeri kali. Saudara, tapi dibandingkan no limit tetap. Kata itu dipakai, saudara. Tidak berimbangan. Jauh. Jauh sekali. Lalu dikatakan, coba lihat ayat 15. Tetapi karunia Allah tidak sama. Jauh sekali. So, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Maka dikatakan begini. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena semua orang yaitu. Karena atas semua orang. Karena satu orang. Jauh. Kenapa? Karena orang siapa? Yesus Kristus. Lalu ayat 17. Saya langsung lompat ayat 17. Sebab jika dosa satu orang, maut telah berkuasa. Jadi dosa berkuasa, ada maut berkuasa. Oleh satu orang itu, maka lebih. Absolutely. Lebih benar lagi. Absolut. Surah kesatuan kata apa? Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ada dua sifat di sini menunjukkan semua dalam namanya Yesus. Kasih karunia dan apa? Kebenaran. Akan hidup kayak mana hidupnya? Akan hidup dan berkuasa. Lagi-lagi ditekankan. Yaitu, kenapa? Yesus, not me, bukan saya. Bukan kelompok, bukan siapa-siapa. Tapi oleh siapa? Oleh Yesus. Orang Batak ada punya marga bikin kita takut, saudara. Ada namanya Raja Guguk, saudara. Bukan karena rajanya Guguk-Guguk, saudara, bukan. Ada Sinaga, maafkan saudara ya. Mau Sinaga ke, siapa ke. Bahkan Sinaga nikahnya lebih keren, saudara. Sama Bakar Besi sekalian, saudara. Dari Ambon, saudara.
Tambah dia punya anak nanti mantunya batu bara sekalian, saudara. Apalah namanya, saudara? No, bukan. Ini nama luar biasa. Yesus Kristus. Kita nyanyikan tadi siapa dia? Nama di atas segala nama. Itu kata yang dipakai dalam firman Tuhan, kata ya, dalam kitab suci. Kalau saudara baca Efesus 1 ayat 21, dia nama di atas nama. Jauh lebih tinggi. Lagi-lagi kata dipakai tak terhingga, saudara. Jauh lebih tinggi, absolut. Berapa jaraknya? Oh, jaraknya absolut. No limit, saudara. Kalau jaraknya sekitar 1 decillion, kita kumpulin angka-angka semuanya, kekuatan semuanya, itu bisa melampaui 1 decillion. Tapi ini jauh, absolut. Nama di atas segala nama. Yuk kita lihat kebenaran ini lebih jauh, saudara. Saudara, ketika ayat ini katakan hidup dan berkuasa, sekali lagi, bukan karena saya, bukan karena kelompok, bukan karena kekuatan. Orang Batak pernah bilang begini, "Ise mengatur negarawan, hepeng," katanya. Kayaknya uang jago banget, saudara ya. Halo? Padahal kalau saudara tahu tahun lalu, yang namanya itu orang Jawa Tengah, namanya Mas Elon Mas. Orang Jawa Tengah atau apa? Orang Solo. Kayaknya Klaten deh Pak, udah pindah. Enggak saudara. Elon Mas, saudara. Tahun lalu saudara tahu, dia kehabisan uang hanya 1 tahun. Lebih tepat sebetulnya 8 bulan setengah. Dia kehabisan uang 232 triliun. Uang gak punya kekuatan apa-apa ya. Soalnya kayaknya gak ada mimpi untuk 232 triliun. Karena gak pernah mimpi punya uang segitu ya. Waktu saya bilang, kecil kali Pak Pendeta ini ngomong-ngomong uang kayak gitu. Enggak tahu lah saudara. Yuk saudara, kita lihat bagian ini, saudara kasih Tuhan. Ketika Tuhan katakan sekali, saudara, hidup dan berkuasa, ini bukan khayalan. Karena dikatakan apa? Oleh Yesus. Itu kan saya gambar lebih jelas. Saudara, kalau saudara baca kitab suci, dalam kitab khususnya tulisan-tulisan Paulus, ada 2 kata yang terjemahan bahasa Indonesia, dalam kita temukan ayat ini, katanya sama. Tapi bahasa aslinya itu beda banget. Kata hidup. Sebetulnya terjemahan asli yang dipakai dari bahasa aslinya, kalau saudara baca Efesus pasal 2, bahwa dikatakan di sana kamu telah mati, kata sana hidup. Tapi kata yang dipakai kata hidup adalah kata bios. Kata kedua kata zoe. Ya terjemahan LI langsung pakai bios itu mati. Padahal bios itu hidup, saudara, tapi mati. Gitu ya. Bios itu hidup. Saudara tahu nama biologi ya? Dia hidup, pernah ada, tapi sekedar aja dia lenyap tanpa jejak. Dia sekedar pernah ada, sekedar hidup, tapi dia tanpa jejak hidupnya. Hidup tanpa nilai-nilai kekal. Hidup begitu tidak berdaya. Makanya saudara lihat yang namanya bios tergantung cuaca. Cuaca baik, ya baik. Cuaca buruk, saudara. Apalagi kalau kemarau, keadaan-keadaan sangat menentukan dia begitu tidak berdaya. Akhirnya hilang lenyap. Tapi kata kedua bagus, saudara, kata zoe. Itu kata hidup. Dan kata yang dipakai dalam ayat ini, kata hidup dan berkuasa, itu satu kata sebetulnya dipakai. Kata zoe. Hidup yang betul-betul hidup. Hidup yang begitu bergairah. Hidup yang antusias. Hidup ditandai dengan jalan menjalani hidup. Hidup dalam kemenangan. Hidup dalam nilai-nilai kekal. Hidup yang begitu berarti besar. Dan kita ketika dipanggil Tuhan, saudara puas. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak John, saudara. Beliau bilang, sebentar sudah siap. Cuman memang tesisnya masih ada ralat, saudara. Tapi istilah saya begini, footnote-nya kurang banyak. Catatan kakinya kurang lengkap. Mungkin saya lebih kurang banyak lagi. Tunggu wisudanya aja, saudara. Tapi memang catatan kaki, footnote itu, saudara, catatan kekal masih kurang rupanya ya. Saudara nggak ngerti maksudnya ya. Itu zoe, saudara ya. Tapi bios itu nggak ada catatan kekal, saudara. Maaf ya, ada satu gereja sekarang, gereja jemaatnya banyak sekali, saudara. Tapi maaf saya, sudah cenderung sesat. Saya masih pakai kata cenderung sesat. Dia bilang, gak usah sedih kalau anjing Anda mati. Karena nanti juga, karena dia juga Tuhan tebus, dia masuk surga juga. Jangan saudara tanya sama saya, itu siapa sih Pak? Ya udah, teman kita juga. Tapi saya sedih ya. Enggak saudara. Itu hanya zoe. Itu hanya bios, saudara. Dia pernah hidup, akhirnya dilupakan. Saya punya banyak anjing, saudara. Ada namanya Happy. Tapi sudah mati, saudara. Keren banget.
Tapi ada nama-nama yang saya sebut lagi saudara, ada yang sekarang 2 di rumah saudara namanya maaf, kalau namanya sama maaf saudara. Tapi kalau saya mau cuci tangan, anak saya yang kasih nama saudara. Yang ada namanya Rachel, yang kedua namanya Nala. Maaf ya kalau nama sama saudara ya. Namanya keren saudara, tapi tetap dia hanya bios. Dia hidup gak punya jejak-jejak. Mungkin sekiranya teringat sebentar saja, tapi sama sekali dilupakan dan gak punya nilai kekal. Jadi jangan selalu pikir besok dia masuk surga. Saudara kayaknya protes saudara. Kalau gitu saya tutup di sini saudara. Saya nggak berani lagi khotbah. Kalau saudara percaya anjing pun masuk surga. Karena sudah dibaptis juga si anjingnya. Saudara, udahlah. Saudara coba kita perhatikan ayat ini kata betul-betul hidup. Zoe, hidup dihidupi dengan begitu karya. Atau contoh saya gambarkan saudara, kalau saudara hidup dalam Zoe, betul hidup Zoe. Ketika malam menjelang tidur saudara akan puas. Saudara kata begini, wow, how great our God. Saya takjub Tuhan, terima kasih Tuhan. Atau saudara waktu menjelang tidur saudara begini. Lalu orang samping saudara begini, tanya begini, Daddy, what happened? Ada apa Pak? Atau gelap, capek saudara. Biasanya gitu. Orang bisa nyanyi, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ulang tahun ke-50, ulang tahun ke-60, atau ulang tahun ke berapapun. Tapi hati saudara berkata begini, aduh, capek ya? Enggak jelas khotbahnya. Itu namanya bios. Lain sama Zoe. Nah, Tuhan kata dalam ayat ini sungguh-sungguh saudara Tuhan, hak istimewa sangat menakjubkan sekali ketika dia gambarkan sejak saudara ada menerima Yesus sebagai juru selamat, kata firman Tuhan jelas dalam Yohanes 1:12, engkau hidup betul-betul hidup kayak apa? Sebagai menerima kuasa, ada otoritas sebagai anak. Wah, hebat sekali ya. Bagi kalau saudara baca firman Tuhan dalam kitab suci Roma pasal 8 ayat 37, lebih dari pemenang oleh Yesus, hak istimewa. Dan digambarkan dalam ayat ini kata hidup dan berkuasa. Gambaran dipakai bukan pemerintah zaman kini, tapi pemerintah pada zaman Roma zaman itu saudara. Kalau mereka berkuasa, itu berkuasa kayak mana? Berkuasa mutlak, absolut. Bukan umumnya negara-negara sekarang saudara, dia umumnya terbagi dalam namanya trias politika ya. Halo? Ya, ada namanya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Enggak absolut. Bahkan banyak negara-negara tertentu yang namanya rajanya zaman sekarang hanya sebagai simbol saja. Sebut saja Muang Thai saudara ya. Sebut saja Kamboja saudara, malah enggak punya otoritas apa-apa saudara. Sebut saja kerajaan Inggris saudara. Enggak, ya ada kekuatannya tetapi enggak absolut. Tapi ketika Tuhan gambarkan kepada kita sebagai anak Allah yang menerima kuasa, atau dalam ayat kata tadi diulang-ulang kata kuncinya, oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Allah, oleh Yesus Kristus, karena Kristus Tuhan, engkau hidup dan berkuasa. Yang digambarkan adalah betul-betul kerajaan zaman dulu, betul-betul berkuasa mutlak. Orang Kristen mantap sekali kalau nyanyi, kita lebih dari pemenang. Tapi kata pemenang itu betul-betul pemenang karena hasil pertarungan sengit. Halo? Kurang jelas ya? Jadi saya pernah cerita mungkin satu kali ada anak-anak kecil keluar dari daerah komplek luar kami, keluar rame-rame lewat pas depan rumah saya saudara. Mereka belasan orang teriak, menang, menang. Wah, seru banget mereka teriak-teriak menang. Saya bilang, siapa nak yang bertanding? Persija lawan Persebaya. Kamu ikut bertanding? Enggak, menang. Ini seru sendiri saudara. Kadang-kadang banyak orang Kristen seru sendiri saudara. Dia bilang lebih dari pemenang, tapi enggak pernah bertarung. Para kemenangan yang paling cemerlang, kemenangan yang paling luar biasa diraih ketika ada pertarungan paling sengit. Kalau besok-besok saudara dengar, hadirilah ada pertarungan yang paling mendebarkan yang paling sengit, yaitu antara Richard Huta Barat bertanding tinju sama Mike Tyson. Itu gila banget namanya. Itu tidak ada kemenangan yang sangat cemerlang yang terjadi. Itu ecek-ecek namanya. Bercanda aja loh. Pertandingan apaan tuh? Betul ya? Saya dulu pernah jadi preman kecil-kecilan, saudara. Saudara kok jadi melotot lihat saya? Betul, saya SMP 6 tahun saya jadi preman kecil-kecil, saudara. Jago berantem. Sebetulnya hanya gertak medan aja, saudara.
Ya, gertak medan, saudara. Tapi akhirnya saudara, kalau saya sudah rasa kayak jago, saudara, saya diaduin berantem sama orang yang lagi latihan junior tinju di Jakarta Timur, saudara. Diaduin saudara di lapangan, saudara. Baru saya dicap sekali, tunggu saudara begini. Itu nggak seru, saudara, namanya. Baru sekali pukul saya udah guyur, saudara. Aduh, berhenti deh. Cuma malu saya, saudara. Malu, antara malu atau mati gitu ya. Tetap bertaruh sih, jangan kikir otak saya, saudara. Udah malu aja deh, nggak apa-apa lah, saudara. Preman. Tapi saudara nggak seru itu pertarungan, saudara. Tapi banyak orang Kristen, saudara, pengen sekali tidak terjadi pertarungan itu. Dan kalau boleh dia tengking langsung, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan. Nyah, jauh dari muka bumi. Kasihan sekali penduduk planet, saudara. Nyah, dari Cirebon, kasihan orang Jakarta, saudara. Semua pada pergi, saudara. Tapi itu bohong, saudara. Nggak mungkin. Hidup lebih dari pemenang, hidup dan berkuasa. Maaf, kita agak cepat saja, saudara. Sekali lagi saya ulang, ada fakta nyata dalam kehidupan manusia, kata Alkitab tadi ada 4 hal dengan singkatnya. 2 yang negatif, yaitu apa? Dosa berkuasa. Betul ya? Kedua apa? Maut berkuasa. Kata maut di sini digambarkan seperti apa? Hidup yang kosong, hidup yang putus asa, hidup yang kecewa, hidup yang dipermainkan oleh keinginan dagingnya, hidup yang dipermainkan oleh situasi, dan akhirnya mati binasa selama-lamanya. Sakit sekali. Selama-lamanya. Tapi ada tawaran 2 hal yang sangat menarik, saudara dengan Tuhan. Ini hanya bisa terjadi apa? Kata kunci dipakai tadi apa? Kasih karunia. Kasih karunia. Yaitu oleh Yesus Kristus. Dikatakan apa? Kamu hidup berkuasa. Hidup dan berkuasa. Kamu betul hidup, betul-betul hidup. Tapi juga apa? Berkuasa. Karena kasih karunia tadi. Hidup dan berkuasa. Kata kuncinya apa? Kasih karunia. Yesus. Jadi sebetulnya semua kita, kalau saudara baca dalam ayat ini, semua itu ruang lingkupnya kepada mereka yang percaya. Kata dipakai gini bukan case. Bukan orang tertentu. Punya temperamen tertentu, bukan karakter tertentu. Bukan karena dia sarjana teologi tertentu. Bukan. Tapi kalau saudara baca dalam ayat ini, kata ini dipakai mencakup apa? For us. Untuk kita. Atau mereka. Ya, siapa kita? Tanpa kecuali. Cuma dikatakan apa? Yang menerima. Saya kasih contoh, saudara. Saudara tentu tahu namanya, ini pernah ilustrasi saya berikan, apa iya atau tidak saya lupa, saudara. Saudara tahu yang namanya prinsip yang tidak berlaku umum, absolut. Yang namanya apa? Hukum gravitasi. Ya. Atau saudara nggak percaya begini? Atau saudara berkata, saya doakan Pak supaya dia terbang, Pak. Saya bilang mustahil, saudara. Kecuali kalau Tuhan sendiri bertindak sendiri. Oke? Tapi saya kira Tuhan gak mau karena sudah dia kasih hukum gravitasi. Kecuali di case tertentu, orang bisa berjalan di atas air. Oke? Tapi saudara minta tolong saudara, kalau ada jembatan saudara jangan jalan di atas air ya. Mau juga? Nanti saudara lewatlah jembatan Jati Madura, jalan di atas air itu saudara. Nyebrang ke Madura saudara dari Surabaya. Saya minta tolong jangan ya. Saya tahu belum jadwalnya ini suruh Tuhan pulang lagi saudara. Kasihan kan? Oke, maksud saya contoh cuma ikut gravitasi. Satu kali saya naik pesawat 747, pesawat yang besar sekali, yang ratusan orang naik, saudara. Semua yang pasti ada di dalam. Betul-betul pengalaman real, bukan hayal. Ada di dalam pesawat itu. Dan pesawat itu saudara sedang menuju dari Jakarta menuju Taiwan. Berapa jam? 5 jam ya? Saya mau tanya, hukum gravitasi kerja aktif nggak waktu itu pesawat waktu terbang? Atau semua pada pergi saudara? Karena takut sama pesawat saudara. Enggak ya? Dia tetap ada ya? Waktu dia mulai berangkat saudara, mulai take off saudara, ya 100, 200, 300, 400 meter. Wow, tiba-tiba naik tinggi sekali. Tiba-tiba stabil, bukan karena dia ngos-ngosan saudara. Karena sudah waktunya dia konsisten begitu saudara. Dan suka-sukanya aja. Dan yang ada di dalam itu semua naik. Dan hukum gravitasi gak punya daya, kekuatan untuk menahan lajunya saudara. Gak bisa narik, kecuali error. Dan orang di dalamnya tetap aman kalau dia tetap dalamnya. Kecuali dia lompat keluar. Oke? Saudara, ini bukan hayangan saudara. Saudara, lalu saudara akhirnya terjadi mereka pun mendarat sampai semua tiba. Kenapa saudara kira-kira pesawat ini bisa terbang tinggi? Begitu rupa.
Prinsipnya sama saudara dengan firman Tuhan tadi. Ada hukum dalam diri pesawat ini yang jauh absolut lebih besar kuasanya daripada namanya hukum gravitasi. Namanya hukum apa? Aerodynamic. Buat diterbang saudara. Buat diterbang. Saya pernah terbang naik pesawat saudara, lamanya 21 jam. Waduh, tapi terbang saudara. Terbang. Saya nggak berani nongol-nongol keluar saudara kepala saya. Saya nanti keluar. Sepanjang saudara tetap ada di dalamnya. Kata ayat ini, mereka yang di dalam Kristus. Sepanjang dia ada di dalamnya, dia tetap terbang. Dia tetap terbang. Tapi saudara kesam Tuhan, kecuali pesawatnya error. Saya nggak percaya Tuhan pernah error. Alfa dan Omega. Di surga tidak pernah berhenti. Kata, holy, holy, holy. Kados, 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 suci. Absolut suci. Kuasanya, kemuliaannya, hadirannya, kasihnya, ya semua dalam otoritasnya. Dia sempurna saudara. Membuat saudara terus terbang. Hidup dan berkuasa. Dengan cepat. Dengan 7 bidang. Cepat saja saudara. Minimal saudara ada 7 bidang. Saudara bisa dapat hidup dan berkuasa. Sebetulnya intinya adalah saudara hanya 3 saja. Tapi kalau diuraikan ada 7 bidang. Yang pertama hidup dan berkuasa atas dosa. Saudara, berapa banyak kita sering ada orang Kristen berkata apa? Tak ada manusia yang tak berdosa. Maka ada nyanyian neraka. Amin. Mati aja kau. Gitu, saudara. Saya kasihan saudara. Jangan saudara. Tak ada. Iya. Tapi kalau saudara baca pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-8, 9. Dia membenarkanmu. Waduh. Setelah dia benarkan. Maka katanya ayat pasal 5. Ayat 12, 13, 14. Betul ada dosa berkuasa. Mau berkuasa. Tapi kamu hidup di dalam dia. Dosa tidak berkuasa lagi dong. Kamu malah apa? Hidup dan berkuasa. Yang kedua saudara Tuhan, yaitu saudara dapat hidup berkuasa atas apa? Hidup dan berkuasa. Yang kedua atas keadaan, situasi. Tapi berapa banyak? Pak keadaannya Pak, Pak situasinya Pak. Aduh, orang Kristen hidup dalam ketakutan luar biasa saudara. Saya lagi sakit Pak, saya terlalu lemah Pak, saya sudah tua Pak, anak muda saya masih muda Pak. Susah ya. Keadaan itu membuat dia orang apa? Terus tidak berdaya rasanya. Tapi saudara fakta-faktanya kata Alkitab kita bisa berhidup dan berkuasa atas keadaan. Saya tidak katakan bahwa kalau saudara sakit selalu Tuhan sembuhkan. Gak selalu. Tapi yang Tuhan tawarkan saudara betul saja bisa saya keadaan saudara sakit. Tapi bisa saudara melewatinya dengan kemenangan. Saya cerita sebentar. Ada seorang ibu Indraha. Saudara sangat cinta Tuhan. Satu kali dia ibu yang begitu banyak mendoakan orang sakit sembuh. Tapi dia tiba-tiba mengalami sakit yang luar biasa saudara. Tepatnya cancer. Dia taunya tiba-tiba sudah stadium 4 saudara. Orang yang semangat sekali selama ini ada sakit-sakit dianggap nggak apa saudara. Lalu dia menderita, sering nggak sadarkan diri. Terus dia diomtem di rumah sakit. Selama 3,5 bulan saudara. Dia sengaja nggak diomtem di kamar-kamar yang VIP. Dia suaminya itu adalah mantan rektor IIP. Jadi sebetulnya secara finansial atau secara bantuan pemerintah juga pasti dibantu saudara. Tapi dia berharap dia bisa dirawat di ruangan di mana bisa berkomunikasi sama orang. Bisa ruang-ruang itu bisa masuk. Tujuannya untuk penginjilan saudara. Selama 3,5 bulan saudara di sana, betul-betul dia menang atas keadaan. Hidup itu cemerlang saudara. Saudara tahu 89 orang terima Tuhan Yesus. Sampai ada orang ini, tidak ada dokter yang masuk ruangan itu yang tidak terima Tuhan Yesus lewat dia. Tidak ada orang yang sakit di ruangan itu yang tidak terima Tuhan Yesus, saudara. Luar biasa ya. Saudara kok kayak gini? Itu namanya hidup berkuasa. Hidup pemenang, bukan korban keadaan. Kita pernah mengalami namanya COVID ya. Oh, saudara kayaknya lupa ya. Tunggu aja tanggal mainnya datang lagi. Oh janganlah saudara, kok nubuatnya kayak gitu saudara ya. Tapi bisa saja saudara. Saya waktu COVID itu saudara kita semua berjaga. Saya berjaga. Tapi saya sedih. Waktu anak-anak rohani saya saudara, orang-orang yang pernah saya bina meninggal saudara. Pertama orang saya bina hamba Tuhan. Beberapa yang saya pernah bina di Bandung saudara. Sedih saya, karena gak ada yang kuburkan. Gitu aja. Tiba-tiba anak rohani saya namanya Fuksye. Saudara tahu Fuksye? Hamba Tuhan yang bagus sekali. Dia satu level sama Pak Wiryo Hadi. Saya bina saudara. Dan, tahu Pak Wiryo Hadi? Oh enggak apa-apa, yang penting tahu Tuhan Yesus. Mantap saudara. Salah satu pimpinan GBI saudara ya.
Ya namanya Wirio Hadi saudara. Tapi sudahlah, nama itu bisa dilupakan, nama Yesus jangan ya. Bilang aja nggak tahu lah sudah. Oke saudara, dia satu level saudara. Fungsi juga begitu saudara. 3 bulan COVID saudara. Pulang dari pelayan dari Belanda, dia telepon saya. Bang, aku udah tiba bang. Oke, puji Tuhan. Sehat fungsi. Sehat bang, sehat bang. Ya. 3 hari kemudian meninggal. Lalu saya bilang, ayo kita ke sana. Saya bilang Pak Wirio Hadi, ayo kita ke sana. Yuk kita kuburin. Saya bilang, bang nggak boleh bang. Kita minta aja, nggak boleh bang. Dulu kan gitu ya. 5 bulan, 6 bulan pertama itu nggak boleh saudara. Akhirnya saya minta tolong sama teman-teman supaya minta protap dari pemerintah. Lewat PGI saudara, supaya dikeluarkan protap boleh kuburkan. Wah, saya puji Tuhan sepanjang COVID itu banyak sekali saya kuburin orang saudara. Sampai ada orang bilang nih, pendeta khusus kuburkan orang COVID saudara. Itu kuburin saudara. Dan saya anugerah Tuhan. Karena banyak di kuburan, banyak orang datang, banyak orang mati. Hari itu ada berapa orang di kuburan saudara. Saya bisa khotbah sekeras-kerasnya saudara. Tapi ada kejadian salah satu. Ada pendeta anak roh saya, pendeta gereja Metodis. Dia meninggal mendadak saudara. Ini suaminya, istrinya, anak-anaknya orang-orang yang saya begitu dekat saudara. Meninggal suaminya, mereka terpukul sekali, gak ada yang berani kuburin saudara. Tapi saya bilang, saya yang kuburin ya. Pendeta khusus COVID saudara. Setelah COVID gak ada lagi minta kuburin saudara. Jemaat pun gak ada yang mati-mati saudara. Ya, hidup aja lah ya, jangan mati lah. Oke saudara, lalu saudara Tuhan, udah perjanjian nih. Saya, istri saya, 2 anak saya nanti datang kemari saudara. Dia juga ikut. Mereka bilang, papa aja yang turun, perlu jaga-jaga. Iya betul-betul. Saya hanya pakai apa? Masker. Lalu saya sudah bilang sama istri sama anak-anaknya, kalian di mobil saja. Semua majelis juga kita pakai jarak. Boleh dong. Berjaga-jaga bukan itu Pak Richard kok nggak beriman. Nggak jaga kan bagus saudara. Oke, jarak ya. Tapi saya baru turun dari mobil. Istrinya sama anak-anaknya turun dari mobil kejar saya saudara. Bapakku kejar saya saudara. Masa saya lari ya? Pak Purwanto tolong, Pak John tolong. Kasihani beta. Nggak bisa saudara. Mereka lari kejar saya. Saya peluk juga saudara. Padahal udah kena COVID saudara. Halo? Lalu saya pun khotbah saudara. Khotbah, wah. Protap memang kebaktian itu hanya boleh 15 sampai 20 menit aja. Tapi ini kesempatan saudara. Di sana senang nangis. Wah, khotbah sekeras orang Batak kali itu teriak sekuat-kuatnya saudara. Kesempatan tuh. Puji Tuhan saudara. Ya puji Tuhan. Lalu saya pulang saudara. Pulang. Lalu tiba-tiba saya sore ditelepon. Pak Richard. Tolong Bapak segera periksa. Bapak sudah peluk sama ibu, istri mereka, ibu pendeta mereka, disebutnya Mami. Sudah pelukan sama Mami, sudah pelukan sama anak-anaknya. Dan kami pengurus gereja, majelis istilah mereka, majelis gereja, serta keluarga, ada 46 orang, semua kami kena COVID. Istri saya dekat saya sudah telepon. Langsung saya jarak. Makanya, kata, waduh, hari ini pisah kamar. Kamu tidur udah malam sudah mau udah maghrib sudah nggak boleh kalau katanya nggak boleh kalau sudah azan nggak boleh keluar rumah sudah. Nggak ada hubungan saudara. Ya, saya bilang masa kita pisah ranjang gara-gara itu? Ya bisa pokoknya. Saya nggak bisa. Saya khotbah malam hari di Solo pun saya pulang saudara. Nggak mau saya pisah ranjang, oke? Saudara, kapan terakhir pisah ranjang? Jangan ya. Halo. Jangan saya bilang, kayak bukan pisah ranjang lagi Pak. Pisah kamar saudara. Pisah rumah itu imigran gelap yang paling jahat saudara. Harus balik saudara. Pisah kamar aja udah imigran. Tapi kalau pisah rumah, pisah ranjang gelap sekali. Saya sudah pindah ke planet lain itu ngeri saudara. Pulang ya. Gak mau pulang. Kecuali saudara sudah hidup sendiri ya. Single parent ya udahlah. Ya udah jangan pulang cepet-cepet dulu. Oke, yang saya mau katakan saudara kesan Tuhan. Wah, bisa jadi kena. Tapi saya bersuka cita saudara ya. Tetap sukacita Allah itu melimpah. Tetap sukacita. Malam itu kami selalu ada mesbah keluarga. Malam itu mesbah keluarga jarak jauh saudara. Coba pengen di rumah saudara. Kebetulan ruang tamu kami cukup besar saudara. Jadi jarak jauh saudara ya. Jadi, mesbah keluarga teriak-teriak saudara. Untung gak pakai mic saudara. Tapi maksud saya,
Ya memang kali itu besok paginya saya periksa, memang saya nggak kena COVID. Saya tidak katakan saya lebih jago daripada orang kena COVID. Enggak. Cuma saya katakan kita bukan korban ketakutan. Oke? Kita bukan korban keadaan. Oke? Halo? Saya punya abang, kami ada 4 bersaudara. Abang saya 3-3-nya kena COVID. Apalagi Pak Ridwan. Kalau pernah dengar nama Pak Ridwan, dia kena COVID-nya hanya peristiwa apa? Ada alumni waktu itu bikin Natal, alumni lalu dia minta, saya mau enggak mic dipakai oleh si worship leadersnya. Mic kedua, tapi si worship leader cuma 1 mic-nya. Akhirnya dia pakai, saudara. Dia pakai mic itu, dia khotbah. Habis khotbah, pulang ke rumah, mereka pesan lewat online untuk makan, saudara, makan malam itu. Lalu enggak datang-datang. Ditelepon sama suaminya, Pak Ridwan, enggak datang-datang. Lalu istrinya ambil telepon, gue yang telepon deh. Jangan-jangan lu karena Batak lemah lembut gitu ya. Belum datang-datang juga. Ditelepon sama anak-anaknya, 2 anaknya. Telepon, 4-4-nya kena, saudara. Tapi mereka lewati keadaan seperti itu tetap bisa jadi berkat di rumah sakit. Tetap jadi berkat dimanapun mereka berada. Saya mau katakan, saudara dapat hidup dan berkuat atas keadaan apapun. Oke? Makanya dengan cepat, selanjutnya saudara maaf ya, singkat lagi ya, saya percepat saudara. Yang ketiga, hidup dan berkuasa atas ketidakberdayaan. Wah, Paulus pernah berkata begini, aku betul lemah tapi aku kuat. Aku nampaknya miskin tapi aku kaya, memperkaya orang lain. Saudara jangan terus termanggung-manggung terfokus kepada kelemahan saudara. Tapi coba lihat Yesus Tuhan. Saudara kuat, saudara bukan korban, saudara bukan tidak berdaya. Sehingga saudara tiap malam doa gini, roh penerut daging lemah. Udah tahu begitu, hiduplah dalam Kristus. Oke? Kata hidup dalam Kristus bukan sekedar basa-basi, bunyi doa rutinitas, menyembah rutinitas. Tapi saudara mengalami dia. Tiap-tiap hari mengalami dia. Yang keempat, atas keadaan emosi. Ada 2 ekstrem emosi yang merusak sekali saudara. Pertama emosi model orang Batak. Jangan-jangan orang Cirebon juga. Gue puas, udah keluar semua. Tapi orang korban saudara bikin. Betul ya, sakit sekali. Tapi sebetulnya orang suka marah saudara. Keluar gitu adalah orang yang paling kesepian. Capek. Gak percaya? Marah aja terus. Pasti capek saudara. Betul ya? Amin, amin. Iya. Yang kedua, ini kesian sekali orang kayak gini saudara. Dia marah, emosinya disimpan ya. Lo terluka? Enggak. Haleluya. Lo sakit hati? Enggak. Cuman kalau dia lewat depan gua, gimana sih? Kesian ya. Itu bunuh diri sendiri saudara. Kesian saudara. Saudara gak perlu seperti itu ya. Jangan saudara bilang, dasarnya gue memang orang Batak. Dasarnya gue orang Cirebon. Tinggal dekat pantainya lagi. Jadi udah biasa teriak-teriak. Baik. Saudara, oke lah. Karena waktu saudara emosi bentuk apapun itu. Saudara sama Tuhan coba perhatikan. Selanjutnya saudara hidup dan berkuasa atas apa? Hidup dan berkuasa yang kelima. Atas rasa takut, rasa khawatir. Sejenis lah. Saudara kata bahasa asli kata takut atau khawatir. Diwakilkan dengan satu kata yang bagus sekali. Itu membuat saudara makin turun. Makin turun. Takut gak pernah kecuali takut akan Tuhan ya. Tapi kata Amsal pasal 25 ayat 25, takut akan manusia mendatangkan jerat. Itu akan melumpuhkan terus. Menguras bukan saja energi emosi saudara, menguras kondisi rohani saudara sangat kuat sekali. Itu sangat menyakitkan sekali. Contoh saudara, bangsa Israel suruh Tuhan jamin akan masuk tanah Kanaan dengan kemenangan besar. Tapi ketika mereka masuk, tiba-tiba 10 orang pengintai mengintai tanah Kanaan. Itu sesemadu. Tapi orangnya gede-gede, raksasa lu, takut. Dan kata Alkitab takut itu apa? Menguras, betul-betul melumpuhkan bukan saja emosi mereka. Sehingga mereka melempari namanya Musa dengan batu. Tapi juga apa? Secara spiritual. Akhirnya Tuhan menolak mereka sama sekali saudara. Sakit sekali saudara. Yuk, jangan saudara katakan takut, khawatir itu manusiawi. Kalau saudara anggap itu takut, khawatir itu terus manusiawi. Saudara pasti ngulang lagi. Kata Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Tanya sama anak sekolah minggu. Melanggar firman Tuhan apa artinya? Oh saudara gak tahu ya? Oh mungkin saudara bilang, saya bukan sekolah minggu Pak. Dosa, betul ya? Dosa saudara. Jangan saudara anggap itu manusiawi, wajar-wajar aja. Ya ulang lagi. Tapi dia akan menjerat saudara. Terus yang keenam, hidup dan berkuasa atas frustrasi. Halo?
Saya banyak sudah mempastor orang nikah dan berkata nikah. Lebih daripada 400 pasang, saudara. Banyak. Tiap kali mereka kalau nikah, saya sering kali kalau misalnya mereka nggak pernah ucapkan selamat berbahagia itu selama-lamanya. Itu hayal. Oke? Itu bohong. Itu persis kayak film apa? Cinderella, saudara. Tiba-tiba karena dapat sepatu baru, saudara, bahagia selamanya. Bohong, saudara. Gimana bisa bahagia selamanya? Biasanya tidur di jerami, tiba-tiba tidur di kasur alga, kasur Dunlopilo. Apalagi kasurnya, saudara. Itu pasti gatal, saudara. Biasanya di rumput, saudara, di jerami. Tiba-tiba pasti gak bisa tidur. Model makannya biasa kayak orang gaya Medan, saudara, makanya. Tiba-tiba tertib begitu, saudara. Itu stres, saudara. Saudara, tapi saya mau katakan, saudara, berapa banyak kita nikah, saudara. Saya bilang anak muda, ini bukan, ini pertarungan sengit, saudara. Tapi berapa banyak kita capek banget ya. Kalau nggak percaya tes gini nanti di rumah. Bapak-bapak pegang tangan istri bilang gini, bisa nggak tetap begini? Darling, pasti engkau sangat bahagia dan puas bersukacita dalam Tuhan. Karena akulah suamimu yang tak tergantikan. Istrimu bilang apa? Pret itu apa ya? Kofret. Atau ibu-ibu, praktek nanti di rumah ya. Papa begitu pasti sangat puas dan sangat bersukacita. Akulah istrimu yang tak tergantikan. Papa pasti sangat bersukacita. Betul kan, Pak? Amin. Tapi berapa banyak kita sudah sekali lagi lihat dia dengan baik, kita begini. Kok yang ini ya? Gak bisa diganti, sahabat. Udah nasibmu dia. sorry. Nggak, bukan nasib, saudara. Itu anugerah ya. Iya, bisa saudara hidup. Tapi berapa banyak kita frustasi. Yang terakhir, hidup dan berkuasa atas maut. Saudara, ketika Yesus berkata, Tete lestai. Disalib itu. Itu suara yang paling keras. Suara pertama, Bapa ampuni mereka. Suara kedua, dia berkata, my God, why have you forsaken me? Kenapa kau tinggalkan aku? Itu suara keras. Tapi suara yang paling keras dari semua suara itu, dari 7 perkataannya, tetelestai. It is finished. Tuntas. Itu kemenangan gilang-gemilang, saudara. Oh enggak, kemenangan gilang-gemilang ketika dia bangkit. Itu konfirmasi aja. Saudara, konfirmasi dia menang, saudara. Betul-betul menang. Makanya Paulus juga berkata apa? Hei maut, di mana sengatmu? Senang tadi ngobrol sama Pak John. Sudah siap-siap katanya di wisuda, saudara. Belum juga, sudah senang sekali. Bagi kita kan kematian, saudara. Bukan sesuatu yang menakutkan ya. Tapi kematian bagi kita satu tempat anugerah Tuhan yang begitu besar. Satu ruang anugerah besar untuk bertemu dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Bertemu muka di muka dengan dia. Sekali lagi sasaran tawaran ini kepada mereka. Berarti kita semua. Tinggal apa? Mereka yang mengalaminya di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sabda firman-Mu. Mohon Kau berbicara lebih lanjut. Setiap kami tanpa kecuali, kami punya ruang luas di hadirat Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan untuk bisa hidup dan berkuasa demi nama Tuhan Yesus. Ajar kami betul-betul hidup di tanggal dalam Engkau. Engkau di dalam kami. Kami bangun hubungan paling intim sama Tuhan. Paling dekat sama Tuhan. Paling bergantung penuh sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu. Kami hidup lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin.